Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqan hamdan hamidin ahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, Bapak-bapak rahimakumullah. Marilah kita melanjutkan kajian kita di kitab Syarah Hikam. Dengan terlebih dahulu kita mengirimkan Fatihah kepada Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ali baiti ahsanu husnan Syekh Abdul As-Sakandari Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi nafa'allahu bi ghanihi wa amin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hikmah ke-13 ya. Kaifa yushriku qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu bisa memancarkan cahaya, ya, sedangkan gambar semesta, ya, gambar segala sesuatu ciptaan Allah, ya, gambar makhluk muntabi'atun, terpatri, ya, terpatri fi mir'atihi, di dalam kacanya, ya. Bagaimana hati itu bisa memancarkan cahaya kalau gambar makhluk itu memenuhi kaca hati kita, ya. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana bisa dibayangkan seseorang itu bisa berjalan menuju kepada Allah, wa huwa mukabbalun, padahal dia dalam keadaan keserimpung, ya, terikat kakinya, ya. Nah, mukabbal, kakinya terikat bisyahawatihi, dengan syahwat-syahwatnya, keinginannya. Bagaimana mau pergi ke Allah wong kakinya aja masih tersimpung, ya. Bagaimana bisa memancar hati yang dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk, ya. Hati yang dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk, ya. Jadi gambar makhluk memenuhi hati, bagaimana dia bisa memancar, ya? Bagaimana dia memancar? Hati itu kan seperti kaca, Pak. Kaca itu hanya bisa menerima bayangan yang ada di depannya, ya. Kaca hanya bisa memantulkan bayangan yang ada di depannya. Maka ketika hati itu menghadap kepada selain Allah, yang ada di dalam hati ya pasti selain Allah, ya. Ketika orang itu hatinya menghadap ke selain Allah, pasti dia membelakangi Allah, ya, membelakangi Allah. Kalau dia menghadap kepada Allah, otomatis dia membelakangi makhluk, ya, membelakangi makhluk. Kalau dia menghadap makhluk, otomatis membelakangi Allah. Muntabi'ah di sini itu artinya mentabiat, ya, mentabiat, menjadi tabiat. Sifat yang sudah melembaga di dalam hati seseorang,
yang sudah tertanam sedemikian lama, ya, itu namanya mentabiat. Ya. Tabiatnya memang begitu orang itu, tabiatnya. Ya. Memang orang ini mata duitan. Mata duitan itu sudah menjadi tabiatnya. Ya. Sudah jadi tabiatnya. Nah, kalau selain Allah sudah sebegitu dalam, ya, sudah sebegitu dalam menggores di dalam hati sampai dia mentabiat, sampai dia mentabiat, maka yang demikian ini akan menutup pancaran nur ilahiyah, ya, pancaran nur ilahiyah. Kalau sudah menutup pancaran nur ilahiyah, maka tidak mungkin lagi hati itu bisa merasakan kehadiran Allah. Batin tidak mungkin bisa berjalan menuju kehadirat Allah. Karena itu kemudian Syekh Athaillah di sini menyatakan am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Bagaimana mungkin orang akan berjalan menuju kehadirat Allah sedangkan dia terjerat kakinya, ya, keserimpung kata orang Jawa, mukabbal bisyahawatihi, terjerat oleh syahwat-syahwatnya. Wong dia sik seneng makan minum kok, bagaimana mau diajak ibadah? Wong dia sik seneng hibur-hiburan, bagaimana mau diajak ngaji? Wong dia sik seneng jalan-jalan kok, bagaimana mau diajak zikiran? Dia masih terikat, pikirannya masih terikat dengan makanan, minuman, perempuan. Dia masih terikat itu. Kalau pikiran masih terikat oleh sesuatu yang selain Allah, diajak ke Allah yang tidak bisa, dia keserimpung. Dia terjerat oleh hasrat keinginannya, sehingga dia tidak mungkin diajak pergi ke Allah. Ya, hasrat keinginan yang menjerat dialah yang membuat bagaimana mau pergi ke Allah, wong dia masih terjerat oleh nafsunya. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Atau bagaimana dia mau bersangat-sangat untuk masuk ke hadirat Allah, wa huwa lam yatatahhar, padahal dia belum mensucikan dirinya, min janabati ghafalatihi, dari junub batinnya. Nah, ini jadi ada junub, ada janabat dalam makna fikih, tapi ada junub dalam makna tasawuf, dalam makna thariqah. Kalau junub dalam makna fikih, ya junub hadas besar itu, hadas besar. Tapi kalau dalam makna tasawuf, junub itu lalai dari Allah, itu junub. Jadi kalau kita lalai dari Allah itu hukum batinnya junub. Ya, junub. Nah, orang junub itu jangankan masuk, jangankan bisa menikmati hadrah ilahiyah, ya, mendekati hadrah ilahiyah aja, masuk hadrah ilahiyah lain tidak boleh. Orang junub itu jangankan mau bermunajat di dalam masjid, nangis-nangis ke Allah, yang nggak bisa. Masuk masjid saja nggak boleh orang junub kok, kecuali hanya melintas, kecuali ya, hanya melintas. Ya, kenapa orang junub meskipun sekarang sudah ada alat yang bisa menahan tetesan darah misalnya, tidak diperkenankan untuk berdiam di masjid, atau laki-laki yang belum mandi junub
hadas besar. Kok tidak boleh dia di masjid? Masjid ini tempat munajat. Masjid itu tempat ibadah. Masjid itu tempat orang menuju ke hadirat Allah. Tidak punya adab kalau sampai orang itu sedang dalam keadaan junub berada di tempat munajat. Ya nggak usah di situ dulu, nggak usah di situ dulu. Maka sama batin kita, kalau lalai dari Allah, itu ya tidak mungkin diberi fasilitas oleh Allah untuk bisa masuk ke hadirat Allah. Ya, karena batin lalai itu hukumnya seperti badan junub. Ya. Maka Syekh Mu'ta'ilah menyatakan, bagaimana kamu mau bersangat-sangat ingin masuk hadirat Allah? Junubmu itu loh belum dimandikan. Ya, junubmu itu loh belum dibersihkan. Ya, bersihin junubnya dulu. Ya, junub batin itu bersihkan dulu, baru berpikir bisa masuk hadrah ilahiyah. Tidak usah ngomong khusyuk. Lalai dari Allah itu selesaikan dulu. Ya. Wong diajak pikiran males, kepingin khusyuk. Ya. Wong pikiran 100 la ilaha illallah ba'da sholat aja tidak jalan. Kok ngomong khusyuk? Wis tidak usah ngomong khusyuk. Pikiran dulu. Ya, pikiran dulu. Ya. Ketinggian, ngomong khusyuk orang tidak pernah pikiran ketinggian. Mimpi, ya, mimpi. Seperti orang kepingin punya mobil bagus, rumah bagus, tapi kerja tidak mau. Kerja tidak mau, mending tidak usah kepingin, kerja aja yang rajin. Nanti sampai sendiri. Mending tidak usah paham tentang ma'rifat, mukasyafah, yang penting rajin aja pikiran. Ya, rajin aja pikiran. Yang istiqomah, sholawatan yang istiqomah. Ya. Daripada bahas terus, tiap hari bahas mobil ini, mobil itu, tapi kerja tidak mau, gitu ya. Kerja tidak mau, itu ketipu. Itu tertipu. Jadi jangan seperti itu, kata Syekh Mu'ta'ilah. Tidak bisa dibayangkan orang itu mau bersemangat masuk ke hadirat Allah, sedang dia belum paham tentang junub ghaflatihi, janabah ghaflatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Am kaifa, atau bagaimana mungkin seseorang itu mengharap ayyafhama daqa'iqal asrar, bisa faham terhadap kelembutan, kehalusan rahasia-rahasia Allah. Wa huwa lam yatub min hafawatihi, sedang dia tidak taubat dari dosa-dosanya. Ya tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Kalau Bapak kepingin mata batinnya terbuka, jangan ada goresan selain Allah. Pertama, ya. Kalau kepingin mata batinnya tajam, ma'rifatullah, jangan ada alaqah, jangan tergantung kepada selain Allah. Wis repot. Repot. Oh, kita ngelihat motor bagus saja gores, motor bagus, wes sampai sholat kebayang motornya udah gores, sudah nutup sudah. Padahal jalan dari Ciputat sampai sini banyak yang dilihat. Kalau sampean setiap melihat tertarik, setiap melihat tertarik, setiap melihat tertarik, padahal sudah 40 tahun ngelihat macam-macam selain Allah. Padahal sudah 50 tahun. Padahal sudah 60 tahun. Bapak bisa bayangkan betapa tebalnya tumpukan-tumpukan goresan, tumpukan-tumpukan gambar yang memenuhi mata hati kita ini.
Loh terus kalau tumpukan ini tidak dihilangin, ya bagaimana mau memancar? Kalau cermin ini udah kebanyakan gambar yang nutupi, bagaimana cermin bisa menerima pancaran cahaya? Ya nggak mungkin, ya nggak mungkin. Maka orang itu baru bisa sampai ma'rifatullah apabila dia sanggup qat'ul alaik, bisa memutus selain Allah di dalam hatinya, di dalam hati saja, tidak usah dohirnya, tidak perlu dohirnya, tidak perlu dohirnya. Walaupun sufi-sufi di awal, ulama-ulama kita, salafus soleh di awal itu susah memutus orang di hati, tidak diputus dohir itu susah, sehingga dohir pun diputus. Tapi Imam Qutb Abu Hasan Al-Yadzili, beliau menyarankan putus itu batin saja, dohir biar saja seperti orang-orang, dohir biar bekerja, ya. Di dohir ini biar makan seperti orang makan, pakaian seperti orang berpakaian, berkendara seperti yang dikendarai orang, tetapi hati putus, ya, dari selain Allah. Loh, putus selain Allah itu tidak gampang, ya. Mempraktekannya tidak gampang, karena kalau benar bisa putus, ya sampai ke Allah. Kadang disebut ingkita ilallah, ya, putus goresan batin dari selain Allah, kadang disebut ingkita, kadang disebut qat'ul alaik, memutus jaringan-jaringan, sandaran-sandaran batin dari selain Allah. Loh, kita itu sandarannya ke selain Allah terus. Kalau misalnya ada ini sedikit, terus yang kita pikir nanti Pak D-nya, ini sedikit nanti Pak ini, nanti ini, ya kita tidak bisa. Memang kita masih tergantung dengan alaqah itu. Karena itu Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau itu kalau mendefinisikan tasawuf, beliau definisi tasawuf itu at-tasawwufu an takuna ma'allah bila alaqah. Tasawuf itu hendaklah kamu bersama Allah tanpa alaqah, tanpa kaitan batin dengan selain Allah, tanpa menyandar kepada selain Allah, tanpa berharap kepada selain Allah, tanpa ada harapan ke siapapun selain Allah. Oh, itu baru. Nah, yang kedua, kalau orang kepingin bergerak batinnya menuju ke hadirat Allah, syahwat itu harus diselesaikan. Kalau orang masih terjerat oleh syahwat keinginannya, batin tidak bisa bergerak. Selama syahwat bergerak kepada dunia, maka batin tidak bisa bergerak menuju ke hadirat Allah. Kalau yang diimpi-impikan itu cuma makan enak, minum enak, kawin lagi, buat rumah, tamasya, pelesiran, buka lahan lagi, ya wes, tidak ada, mau diajak ke Allah repot. Karena pikirannya ya ini tok, pikirannya ya ini tok. Bukan tidak boleh orang mikir usaha, bukan tidak boleh, tetapi jangan berkeinginan, ya, jangan berkeinginan. Repot. Saya selalu nyontohkan, kalau saya jadi dosen, saya punya mahasiswi banyak, ya, mahasiswi itu ya banyak yang cantik-cantik, itu diurus tapi tidak boleh diinginkan.
Ya, diurus, ditanggung jawabi secara profesional, tapi tidak boleh disyahwati. Itu. Jadi dunia ini jenengan urus. Nah, dunia ini diurus, tapi jangan syahwat. Jangan syahwat. Nah, itu membedakan ngurus tapi tidak syahwat. Itu kalau nggak jeli juga nggak ketemu-ketemu. Nggak ketemu-ketemu. Karena yang disebut syahwat ya ngurus itu. Ya. Ini kersane, nggak apa-apa, biar aja kalau batuk. Kalau kepingin terbuka mata hati, hilangkan kaitan batin. Kalau kepingin melangkah ke hadirat Allah, syahwat harus dididik. Ya. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadirat Allah. Kalau kepingin masuk ke hadirat Allah, bersihkan dari kelalaian selain Allah. Kalau kepingin masuk ke hadirat Allah, bersihkan dari kelalaian terhadap selain Allah. Kalau kepingin ngerti daqaiqal asrar, rahasia-rahasia Allah, kalau kepingin ngerti rahasia-rahasia Allah, tobat dari dosa-dosa. Nah, itu kuncinya. Ada 4 yang Syekh Mu'athaillah ajarkan di dalam makalah ini. Ada 4 ini panjenengan pegangi, ini penting. Hadhil hikmatu, hikmah ini kataujihi lil hikmatil lati qablaha, seperti guidance, seperti pengarah, ya, seperti pengarah lil hikmah allati qablaha, ya, pengarah bagi hikmah yang sebelumnya. Di makalah sebelumnya kita bahas tentang masalah uzlah, ya. Ma nafa'a al-qabla mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tidak ada yang lebih manfaat bagi hati seperti uzlah. Nah, karena dengan uzlah itu orang bisa masuk kepada medan pemikiran. Di sini makalah berikutnya ini seperti ngarahkan. Kalau sudah uzlah, itu hati harus bersih. Kalau sudah uzlah, syahwat sudah harus terkendali. Kalau sudah uzlah, zikir kepada Allah fokus. Harus belajar menghilangkan selain Allah. Kalau sudah uzlah, harus taubatan nasuha. Nah gitu. Jadi makalah ke-13 ini menjadi taujih, pengarah dari uzlah, karena uzlah kan mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri. Walaupun makna yang sering diambil oleh para ulama, uzlah itu infiradul qalbi aninna, infiradul qalbi menyendirikan hati an ghairillah, dari selain Allah. Itu uzlah, menyendirikan hati dari selain Allah. Maka makalah ini menjadi pengarah. Wa dzalika li annal uzlata, yang demikian itu karena sesungguhnya uzlah al-mashubata bil fikrati, yang ditemani dengan berfikir, ya. Uzlah yang ditemani dengan berfikir. Yatakhalla al-qalbu biha anil aghyar, hati bisa membersihkan dengan uzlah itu anil aghyar, dari pikiran yang berubah-ubah. Pikiran yang berubah-ubah. Coba Bapak rasakan, kalau kita sholat itu berubah-ubah terus pikiran kita, berubah-ubah terus. Wah, mikir ini.
mikir sandal, mikir ini, mikir makanan, mikir bau, mikir suara imam, mikir sebelah, mikir terus. Goyang terus pikiran kita itu. Ya, berubah terus. Berubah terus. Nah, itu yang bisa meredakan itu ya khalwat. Ya. Khalwat atau uzlah. Wa biha yarhalu ila Allah, dan dengan khalwat, dengan uzlah itu batin bisa berjalan menuju ke hadirat Allah. Wa yadkhulu hadratahu, dan batin bisa masuk ke hadirat Allah. Wa yatahalla bi fahmi daqaiqal asrari, dan bisa berhias, ya, bisa berhias. Hati itu bisa punya hiasan kelembutan rahasia-rahasia Allah. Wa ammal qalbu, adapun hati, alladzi tubi'at fi mir'atihi suwarul mukawwanat, adapun hati yang tubi'at, yang sudah melembaga, yang sudah terpatri, fi mir'atihi, di dalam cermin hati itu. Apa yang terpatri itu? Suwarul mukawwanat. Kalau gambar dari semesta raya, gambar dari ciptaan Allah, makhluk, kalau gambar dari makhluk itu sudah terpatri di dalam hati, fastaghala biha, maka ya pasti sibuk dengan gambar itu. Hati kalau sudah mentabiat gambar-gambar selain Allah di dalam hati, maka ya sudah akan sibuk dengan itu terus. Wasara mukabbalan, maka jadilah hati itu terjerat, terpikat oleh selain Allah. Ai muqayyadan, maksudnya mukabbalan adalah muqayyadan, ya, terikat bisyahawat, dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan. Akhirnya orang itu terpenjara oleh keinginannya sendiri, tersandra oleh keinginannya sendiri. Panjenengan cek, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalau kita teliti-teliti, itu banyak tuntutan syahwat semua. Ya, baru bangun, haus-haus, minum. Setelah minum, tidur lagi, tidur. Nah, tidur, bantalnya kurang enak, ganti bantal. Terus ini, mau bangun nanti dulu, terus. Mau pakai baju yang ini, terus syahwat itu nuntut terus. Jangan yang itu, yang ini. Mau pakai ini, yang ini, terus. Ya. Mau sarapan, jangan sarapan itu, sarapan ini, terus dituntut oleh syahwat. Nah, mau makan yang ini. Sambil lihat-lihat sana. Terus, mau ngaji, jangan dulu, terus. Masya Allah, ya. Terus syahwat itu. Terus. Belum lagi kamu harus sukses, kamu harus punya ini, kamu harus punya uang sekian, kamu harus terus dituntut terus kita ini oleh hasrat keinginan. Nah, itu yang mengikat. Fa innahu la yanalu al-israf, karena sesungguhnya tidak akan mencapai kemuliaan. Israf, nih. Israf, tidak mencapai pancaran. Ya, pancaran, tidak mencapai pancaran. Wala yadkhulu fi hadratil karim, wala yadkhulu fi hadratil kalimil khalla, dan tidak akan masuk ke hadirat Allah yang maha pemurah, yang maha mulia, pencipta segala makhluk. Li'annahu lam yatatahhar, karena orang itu
atau karena hati itu, karena orang itu tidak bersuci min ghafalatihi asyabihati bil janabah. Karena orang itu tidak mau bersuci dari kelalaiannya, lalai dari Allah yang diserupakan, yang disamakan dengan janabat. Fayumna'u minha kama yumna'ul junubu minal masjidi. Dilarangnya batin yang lalai dari Allah masuk ke hadirat Allah, kama yumna'u seperti dilarangnya al-junubu orang junub minal masjidi untuk masuk ke dalam masjid. Alladzi huwa mahallul munajati wal istijabati. Karena masjid itu tempatnya munajat, tempatnya diijabah doa-doa. Wal istifham fil mawadhi'il arba'ah. Adapun istifham di dalam 4 tempat, am ya. Kaifa ya. Adapun istifham ya, pada 4 pertanyaan tadi itu adalah ingkari bimakna nafi. Itu adalah istifham ingkari. Pertanyaan pada 4 itu adalah pertanyaan untuk pengingkaran. Pertanyaan pengingkaran maknanya nafi. Artinya bagaimana hati bisa memancar kalau hati itu dipenuhi dengan goresan-goresan makhluk? Artinya hati tidak akan bisa memancar kalau dipenuhi dengan goresan makhluk. Bagaimana bisa masuk hadrah ilahiyah padahal orang itu masih terjerat oleh keinginan syahwat? Artinya tidak bisa masuk hadrah ilahiyah kalau masih terjerat oleh syahwat. Bagaimana bisa masuk ke hadirat Allah kalau orang itu masih lalai dari Allah? Artinya ya tidak mungkin bisa masuk hadirat Allah kalau masih lalai dari Allah. Bagaimana bisa paham rahasia-rahasia Allah kalau belum tobat dari dosa? Maksudnya ya tidak bisa, tidak bisa paham, itu tidak mungkin bisa. Begitu. Itu yang dimaksud istifham ingkari di makna nafi. Aula yakunu, maksudnya la yakunu, tidak ada apa al israku isrok, pancaran isrokul qalbi, pancaran hati, ma intibai suwaril aqwani allati hiya kadulmati fi mir'atihi. Tidak ada pancaran hati beserta mentabiatnya gambar-gambar semesta, gambar-gambar makhluk. Allati hiya kadulmati, yang gambar makhluk itu hukumnya kadulmati, kayak gelap, kayak kegelapan, fi mir'atihi, pada cermin hati itu. Mahallu nadhirihi, atau tempat penglihatan hati. Allati huwa basir al-basiratu, yang dimaksud itu adalah mata batin. Kalau kebanyakan kepingin itu nutupi mata batin. Lima fi dzalika, orang alim tidak punya kepingin. Jadi kan kalau masih kebanyakan kepingin ya tidak benar. Nanti kalau istri sampai terus bingung, karena dimasakin apa ya diem aja. Ditanya kepingin apa, bah? Apa aja. Pengen masak apa aja. Kalau pagi-pagi udah marah-marah gara-gara kopi, tidak usah bahas tasawuf. Sampean hatinya sih kopi tok, masih kopi tok. Masih kepingin. Sampai ke istri pun itu sudah tenang. Kalau kita mendatangi istri semata-mata menunaikan kewajiban membahagiakan
istri, bukan karena kita kepingin bahagia lagi. Oh itu repot. Itu kelas tinggi kalau sudah bisa begitu. Kalau kita itu tidak kecewa aja udah hebat. Ya. Tidak kecewa saja udah hebat. Ya, kalau masih begitu ya belum. Tidak usah bahas ini, kejauhan. Kejauhan. Tidak boleh kecewa. Tidak ada kecewa itu sudah tidak ada. Orang yang tidak punya kepingin, tidak punya kecewa. Orang yang kecewa berarti kepingin. Itu loh ya. Aku udah kecewa, meskipun presiden begini tidak kecewa. Masih kepingin kecewa. Jadi semakin orang itu kepingin, semakin berat kecewanya. Ya, semakin berat kecewanya. Kepingin yang sangat, yang tidak keturutan, akhirnya membuat orang frustasi. Kepinginnya tingginya, akhirnya nggak bisa jangkau, frustasi. Kalau frustrasinya tambah dalam, depresi. Bahasa gampangnya gendeng, gila. Jadi orang gila itu orang depresi, orang frustasi, salah siapa? Salahnya sendiri, salahnya sendiri. Mau-maunya terjerat oleh keinginan. Tidak usah. Ya, orang sudah punya kepingin, ya kepingin tapi kepingin anu saja, tidak usah terlalu diharap. Dapat ya iya, enggak ya ya. Dapat ya berarti itu yang menurut Allah baik untuk saya, enggak dapat ya wis, berarti oleh Allah, bukan Allah, itu menurut Allah. Udah. Ini hasil usahanya dengan orang tersebut, ya alhamdulillah. Kalau enggak hasil ya memang begini, ya, urusan Allah. Jadi enggak repot, ya, enggak dibuat repot. Nanti hidup ringan, kalau begitu itu ringan. Karena kita enggak bisa lagi diikat oleh duniawi. Ya. Nutupi mata batin, kepingin itu. Lima fi dzalika minal jam'i bainad diddaini. Karena dalam hal demikian pengumpulan dua hal itu ya gak mungkin gitu ya. Pengumpulan dua hal itu tidak mungkin. Bagaimana hati memancar tapi hatinya dipenuhi oleh tumpukan bayangan makhluk, ya gak bisa. Itu bertentangan. Kalau tumpukan bayangan makhluk numpuk di hati, pancaran sinar ketuhanan tidak ada. Kalau tumpukan bayangan makhluk tidak ada, baru pancaran. Kalau dua-duanya mau dikumpulin, ya nggak mungkin. Ya. Nah, lima fi dzalika minal jam'i bainad diddaini. Wala yumkinuhu ar-rahil. Wala yumkinuhu ar-rahilu ilallah. Dan tidak mungkin berjalan menuju kehadirat Allah biqat'i aqabatin nafsi ma'a kauni mukabbalan, dengan memutus rintangan nafsu, aqabat, aqabatin nafsi, memutus rintangan nafsu ma'a kaunihi mukabbalan, sementara dia sendiri masih terjerat bisyahawatihi, dengan syahwatihi, lil jam'il madkur, seperti pengumpulan yang sudah dijelaskan tadi. Hati yang masih tertumpuk bayangan makhluk tidak bisa menerima pancaran, karena dua-duanya tidak akan bisa berkumpul. Sementara nafsu yang masih mengikat juga tidak mungkin bisa ngumpul dengan batin yang bergerak menuju ke hadirat Allah. Itu juga tidak bisa. Tidak bisa.
Wala yadkhulu hadratallahi, tidak bisa juga masuk ke hadirat Allah aidairata wilayatihi, atau daerah penjagaan Allah, al-muqtadiyati lit-taharati, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wilayah itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang sudah suci, ya, oleh kesucian. Oleh kesucian, ma'a kaunihi lam yatatahhar min janabati ghaflatihi, dengan keadaan orang itu belum bersuci dari junub kelalaiannya, lidzalikal jam'i, karena persatuan itu. Jadi tidak mungkin kalau orang itu mau ingin masuk ke hadirat Allah tapi dia belum membersihkan dari junub batinnya. Kalau junub tidak mungkin masuk hadirat Allah. Kalau masuk hadirat Allah tidak mungkin junub. Membayangkan junub tapi masuk ke hadirat Allah itu tidak mungkin. Tidak mungkin gitu ya. Wala yarju ayyafhamah daqa'iqal asrari al-mutawaqqifati ala tahrizi minal ma'asi. Tidak mungkin seseorang itu berharap untuk bisa faham atas kelembutan rahasia-rahasia Allah yang sudah ditetapkan alat tahrizi minal ma'asi, ditetapkan dengan penjagaan dari maksiat. Maksudnya untuk bisa faham rahasia Allah itu, ketetapan Allah itu, orang harus terjaga dari maksiat. Kalau orang itu terjaga dari maksiat, orang itu punya peluang diberi rahasia-rahasia Allah. Nah, dan kemampuan bisa mengetahui rahasia Allah yang sudah Allah tetapkan hanya untuk hati yang terjaga dari dosa, ya gak mungkin bisa kumpul ma'a kaunihi lam yatuk min hafawatihi. Nah, kumpul dengan keadaannya yang belum tobat dari dosa-dosanya, ya gak mungkin. Ya kepingin ngerti rahasia Allah tapi tetap sambil berbuat dosa, kok enak, betul ya? Kalau orang tetap berdosa, ya wis, nggak usah berharap memahami rahasia Allah. Kalau kepingin tahu rahasia Allah, hentikan dosa-dosa, taubatan nasuha. Lidzalika fal mutalabu karena itu fal mutalabu, yang dicari, maka yang dicari itu arba'atun, 4. Karena itu yang dicari dalam maqalah ini adalah 4 hal. Mutalab dimaf'ulkan. Yang pertama, isyraqul qalbi. Yang dicari itu pertama adalah pancaran hati. Hati yang tercerahkan, enlightened, ya, hati yang tercerahkan, hati yang memancar. Ya, pancaran hati. Yang kedua, warahilu ilal hadrah, perjalanan batin menuju hadirat Allah. Yang ketiga, wadukhuluha, masuk hadirat Allah. Yang keempat, wal itla'u ala asrarihi. Yang keempat, ya, nampaknya atau munculnya, nampaknya rahasia-rahasia dari Allah. Wa kullu wasilatin lima ba'dahu. Wa kullun
wasilatun lima ba'da wa kullun utawi semuanya itu wasilatun adalah wasilah lima ba'dahu. Semuanya itu tadi merupakan wasilah. Memancarnya hati adalah wasilah untuk ar-rohil ilal hadroh, bergeraknya hati menuju ke hadirat Allah. Bergeraknya hati menuju ke hadirat Allah adalah wasilah untuk dukhul, masuk ke hadirat Allah. Masuk ke hadirat Allah adalah syarat atau wasilah untuk itla' ala asrariha, untuk nampaknya rahasia-rahasia hadroh ilahiyah, domirha hadroh ilahiyah, hadroh ilahiyah itu. Wal mawani'u arba'atun. Adapun pencegahnya yang membuat kita tidak bisa mendapatkan 4 hal, itu ya 4. Yang membuat kita tidak bisa dapat 4 hal ya 4. Apa itu? Yang pertama, intiba'u suwarul akwani. Pertama, terpatrinya gambaran makhluk. Ya, akwan, kaun, ya, kaun. Semesta raya, yes, makhluk gitu aja. Ya, kalau kita gampangnya, yang pertama itu adalah, ya itu, menumpuknya bayangan-bayangan makhluk, ya. Terpatrinya hasrat-hasrat keinginan kepada selain Allah, makhluk. Fi ainil qalbi, di mata hati kita. Watakabbulu bisyahawat, yang dan terikat dengan syahwat. Wa adamu tathhiri min janabatil ghafalat, ketiadaan penyucian dari janabat ghafalat, dari junub lalai kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, wa tarkut taubah minal hafafat, ya. Meninggalkan taubat dari dosa-dosa. Pencegahnya ada 4. Yang pertama, ketika kita mengizinkan hati kita terus gandrungi, menyenangi selain Allah, menyenangi makhluk. Yang pertama. Yang kedua, kita tetap terikat dengan hasrat keinginan. Yang ketiga, kita tidak mau membersihkan diri dari lalai dari Allah. Yang keempat, tidak mau tobat dari dosa-dosa. Ya itu, ya. Itu, ya. Ada makalah dari Imam Qutb Abu Hasan al-Asyadzili yang sangat menarik, ya, di kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Ya. Mana kalau dicari ya, hilang. Tawadda' bima'il ghaibi in kunta dha sirrun, in kunta dha sirrin, wa illa tayammam bis-sa'idi aw bis-sakhri. Wa qaddim imama kunta anta imamahu,
wa sholli salatal fajri fi awwalil 'asri fahadha salatul 'arifina bi rabbihim fa in kunta minhum fandah al-bar bil bahr tawaddu' wuduklah kalian bima'il ghaibi dengan air ghaib in kunta dha sirran jika kamu termasuk yang memiliki rahasia dari Allah. Wa illa kalau kamu tidak termasuk pemilik rahasia dari Allah, tayammam bis-sa'id awis sohra, maka tayamumlah kamu dengan debu atau batu. Wa qaddim imaman kunta anta imamam, ya. dahulukan imam dan kamulah imam itu, kamulah imamnya. Wa sholli salatal fajri fi awwalil 'asr, salatlah kamu salat subuh di waktu awal asar. Fahadha salatul 'arifin, inilah salatnya orang yang makrifat. Bi rabbihim, salat kepada Tuhannya. Fa in kunta minhum, kalau kamu memang termasuk orang yang sudah makrifat, fandah al-barra bil bahr, maka akan tersirami daratan oleh air lautan. Meskipun sudah diartikan, insya Allah bingung. Insya Allah bingung. Ya memang ini syairnya Wali Kutub. Yo opo kok sholat subuh di waktu asar itu gimana? Sampean mikir sholat subuh waktu asar dah ketemu 5 tahun sih mumet nih, sesat ini. Sesat gimana? Sampean nggak paham sirullahnya. Jadi gitu. Tawaddu' bima'il ghaib, wuduklah kamu dengan air ghaib. Apa yang dimaksud air ghaib ini? Yang dimaksud air ghaib itu wuduk dari kelalaian terhadap selain Allah. Itu. Jadi tidak bisa orang mau muroti kalimahnya para sufi besar itu dengan cuma makna zahir, bubar. Kayak pengajar-pengajar tasawuf yang tidak pernah torekotan, tidak pernah zikiran, ya, tidak tahu ngaji tasawufnya kemana, ya wis jadi kacau semua. Begitu memaknai makolahnya Al-Hallaj misalnya, nahnu ruhani halalna badanan, kami ini 2 ruh yang menyatu dalam satu badan. Dimaknai apa adanya, makna hakiki. Berarti Allah, ruh Allah menyatu dengan ngawur, sesat sampai. Ya, sesat sampai. Baca syahadat lagi kalau begitu. Itu enggak begitu, maksudnya itu enggak begitu. Enggak begitu, enggak boleh di mana itu. Kayak begini nih, kalau tawaddu' bima'il ghaib, wuduklah kamu dengan air ghaib. Nyari terus sampai di mana air ghaib? Ya gedenge dhewe gitu ya. Maksudnya tawaddu' bima'il ghaib, wuduk hentikan kelalaianmu dari Allah. Ya, belajar menghilangkan batin yang terus lalai dari Allah. Ngilanginya ya perbanyak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belajar hati itu terus ingat Allah, Allah, Allah. Biar iling, diajari hati itu ingat Allah, Allah. Ada apa-apa lihat itu dahulukan mikir ke Allah. Mikir COVID ya Allah, kekuasaanmu ya Allah, kekuasaanmu ya Allah. Manusia terlalu sombong ya Allah. Lihat makanan ya Allah, beras kayak makan, nasi kayak gini nih, untuk sampai di depan saya ini
Berapa orang yang kamu libatkan ya Allah, mulai dari yang nanam, yang ngopeni sawahnya, yang ngairi, yang panen, yang giling, yang ngemas, yang dagang, yang nyuci, yang masak, sampai ke piring bapak. Saya bapak pikirin, udah berapa orang yang Allah libatkan untuk mendatangkan sepiring nasi yang di depan bapak. Pernah mikir begini, pokoknya nasi tidak enak langsung dimaki-maki, oh, beras kok kayak begini, yes. Ya sampai anda pernah belajar tawadhu' bima'il ghaibi. Sampai kalau belajar biasa tawadhu' bima'il ghaibi tidak bisa marah, tidak bisa marah. Lu mau marah bagaimana? Ada seorang sufi, dia beli semangka. Beli semangka sudah milih, terus dibawa pulang, dipecah oleh istrinya. Begitu dipecah semangkanya, ternyata putih, tidak merah, ya, merahnya merah, masih putih-putih. Begitu dimakan, tidak manis. Marah istrinya. Apa-apaan, beli semangka kayak begini, dan seterusnya. Kata suaminya yang sufi, Sese, kamu marahi siapa? Kamu marah-marah ke siapa? Ya ke kamu. Kata sufi, lah iya. Bisa dibayangkan enggak? Orang beli kepingin semangka yang jelek, mungkin nggak? Ayo, ada ndak pembeli yang beli milih yang paling jelek? Ada. Orang gendeng aja ndak akan. Jadi terus aku salahnya apa? Lah namanya aku beli mesti milih yang paling baik, semampuku. Satu. Berarti tidak salah. Tidak salah. Kalau begitu yang salah yang jual. Barang tidak benar kok dijual. Ya sudah. Sekarang saya tanya. Kalau kamu jadi penjual, mungkinkah kamu beli barang-barang yang buruk, yang jelek? Mungkinkah penjual itu tidak milih barang-barang yang baik? Ya gak mungkin. Dia juga kepingin jualannya itu adalah barang-barang yang terbaik. Jadi apa salah yang jual? Oh berarti yang salah ya yang nanem. Berarti ya yang nanem ini yang salah. Terus kita tanya yang nanam, apa benar? Yang nanam itu terus kalau nanam berdoanya ya Allah jadikan buah saya jelek-jelek, tidak manis. Apa begitu? Tidak mungkin. Semua petani itu kepingin buahnya bagus-bagus. Apa salahnya petani? Bukan berarti petani tidak salah. Terus siapa? Tinggal satu yang kamu salahkan. Kamu mau menyalahkan Allah yang memberi rezeki ini. Salahkan. Kalau kamu berani menyalahkan Allah yang membuat semangka ini dalam bentuk seperti ini, manisnya dalam bentuk seperti ini, ya sudah salahkan Allah. Nangis istrinya. Nangis istrinya. Loh ini loh Pak namanya ngelihat sesuatu itu dengan Allah. Itu. Ya sesuatu itu dengan Allah. Tidak bisa marah. Mau marah apa? Tidak bisa marah. Mau marah aku tidak bisa. Loh yang begini ini perlu latihan setiap saat, setiap hari. Setiap detik, setiap menit. Yo pakai pikiran yang tajam. Kalau nggak bisa, yo ngaji. Ibarat kitiran, kalau nggak bisa muter sendiri, yo nyetrum ke sumber yang gede. Ya, ibarat cahaya, kalau nggak bisa memancar sendiri, Bapak harus nyolok ke setrum supaya tetap punya strum. Atau kalau tidak bisa nyala sendiri, kulaan.
Dulu kita punya lampu templok, lampu petromak, itu tetap ada batasnya. Ya. Dia hanya bisa nyimpan minyak tanah dalam waktu seminggu. Lebih dari seminggu ya balik lagi. Nah, iman kita itu 40 hari. Ya, 40 hari. Kalau tidak ketemu orang alim yang bisa nuntun ke Allah, redup. Akhirnya kita sama kayak orang lain. Marah-marah, tidak ketemu lagi Gusti Allah. Ngelihat semangka, yo semangka beneran. Ngelihat yang jual semangka, yo yang jual semangka beneran. Nanti kalau Bapak lihat gini nih seru Pak, seru. Meskipun Bapak diakalin orang, Bapaknya cuma senyum-senyum. Ini apa rahasianya ini ya Allah. In kunta dha sirra. Kalau kamu memang pemilik rahasia-rahasia Allah. Kalau nggak bisa, belum bisa begitu. Wa illa yatayammam bis-sa'id aw bis-sakhr. Kalau nggak bisa ya sudah, kamu wudhu saja pakai tayamum, pakai batu. Jadi kata para sufi, ulama-ulama yang sudah ma'rifatullah, bersuci hakiki itu adalah melepas selain Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa melepas selain Allah, ya wis, wudhulah seperti wudhu syariat. Wudhu syariat itu, wudhu fikih itu, menurut Imam Qutb Abu Hasan al-Asyadili itu tayammum. Dia cuma bersih-bersihin syarat saja. Syarat dohir saja. Tidak bisa ngantarkan sampai ke batinnya. Ya sudah, tayammum saja. Tapi sa'id dengan debu yang suci, awis sohat. Atau istinja pakai batu aja. Itu diledekin kita. Wa qaddim imaman, dahulukan imam. Kunta anta imamahu, tapi imamnya yo kamu itu. Rasulullah kalau menyuruh sahabat untuk ibadah, Rasulullah lah yang paling dahulu ibadah. Kalau Rasulullah menyuruh kebaikan, Rasulullah lah teladan kebaikan yang paling awal. Kamu harus jadi imam dalam setiap kebaikan. Wa sholli salat al-fajri, salatlah kamu salat fajar fi awwalil asr, di dalam awalnya waktu asar. Waktu fajar itu waktu fana. Waktu fana. Sedangkan waktu asar itu waktu baqo. Jadi gabungkan antara fanamu di dalam baqomu. Fana itu ketidaksadaran kepada selain Allah. Baqo itu hanya sadar kepada Allah. Maka ketika orang sudah membersihkan diri dari selain Allah, maka dia bisa semakin fokus ke hadirat Allah. Kalau dia fokus ke hadirat Allah, maka yang selain Allah sirna, fana. Pada saat itu orang akan fokus ke hadirat Allah, baqo. Itu loh yang diisyaratkan dengan sholat fajar di waktu sholat asar. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah. Itu yang disebut sholat daim. Orang kalau sudah begitu, sudah masuk hadrah ilahiyah, begitu sujud batinnya ke hadirat Allah, selamanya tidak akan terangkat lagi sampai dia pulang balik ke hadirat Allah. Maka orang itu batinnya dalam keadaan sujud terus, dalam keadaan sholat terus. Ini yang Allah sebut hum fi sholatihim daimun. Orang itu selalu dalam keadaan sholat batinnya ke Allah. Nah, kalau sudah seperti itu sudah ma'rifat, ya, seperti batinnya sudah seperti daratan yang sudah disiram oleh air laut. Air laut. Kita lanjutkan ya. Makalah yang ke-14. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam raya ini,
ya, makhluk Allah itu. Kulluhu dzulmatun, semuanya adalah kegelapan. Wa innama atharuhu, adapun wa innama anaru wa innama anaruhu wa innama anarahu wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Nah, hanya saja yang menerangi kaun itu adalah zuhurul haqqi fihi, nampaknya al-haq, kebenaran dari Allah, fihi pada kaun. Semesta raya, makhluk itu adalah kegelapan. Hanya ketika cahaya terang dari Allah itu ditampakkan, maka semesta raya ini menjadi terang. Semangka itu kalau cuma dipikir semangkanya saja, ya gelap. Tidak kebaca Allah di situ. Tapi begitu diurai dengan pandangan ilahiyah, oh kita tahu, oh iya ya Allah. Ya. Kalau semua semangka dibikin manis, orang tidak akan mengerti varian-varian semangka. Kalau orang tidak mengerti varian-varian semangka, maka ilmu akan terbatas. Ya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu menjadi lahan untuk dianalisis berkembangnya ilmu. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu memancing kreativitas baru. Diolah untuk apa ini? Kalau ternyata tidak manis, akhirnya dipakai jangan bening, dipakai begini-begini. Jadi Allah itu begitu hebat mendesain semua kehidupan itu, sengaja tidak cuma nuruti nafsu satu orang. Karena yang Allah pikirkan adalah kehidupan semesta raya sepanjang masa. Loh, kalau sudah begitu, maka akan kelihatan itu, ya, menjadi terang. Oh, ternyata yo harus begini, harus begini. Faman ro'a al-kaunah, barang siapa melihat semesta raya, kaun, makhluk, walam yashhadhu, sementara dia tidak menyaksikan al-haq fihi, di dalam kaun, au indahu, atau di sisi kaun, au qablahu, atau sebelum kaun, au ba'dahu, atau setelah kaun, faqad a'wazahu, ya, faqad a'zahu. Oh, benar-benar hilang, ya, benar-benar hilang, benar-benar enggak ngelihat orang itu sudah dari benar-benar enggak bisa ngelihat al-haq dari kaum. Kalau sampai begitu, ya. Ngelihat mobil ya kelihatan mobil, ngelihat perempuan ya kelihatan bahenolnya, kelihatan cantiknya, benar-benar sampai kehilangan Gusti Allah, ya, benar-benar kehilangan Allah kalau gitu. Faqad awazahu wujudul anwar, ya, faqad awazahu wujudul anwar, benar-benar hilang, ya. Adanya cahaya Allah itu benar-benar hilang dari makhluk itu, dari kaun. Wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bi suhubil athar, benar-benar terhijab, terhijab dari Allah, terhijab sumusul ma'arif, pancaran matahari, matahari kemakrifatan, ya, benar-benar terhijab matahari kemakrifatan itu dari kaun,
bisuhubil athar, dengan awan asar. Asar itu bekas, ya, bekas. Kan kalau Bapak ngelihat orang cantik terus merem, masih ada asarnya kan? Ya, masih ada, bayangannya masih ada. Ya. Bayangannya itu bisa ndak hilang-hilang 1 bulan, ya, kalau Bapak terlalu terkesan. Anak-anak muda kita yang gandrung Korea, oh itu Korea itu ngasarnya ndak karuan. Ngasarnya enggak karuan. Lo asar-asar makhluk. Ada yang ngasar kalau nah itu jabatan, saking kepinginnya jadi pimpinan, jadi kepala. Otaknya isinya bayangan kepala tok, pimpinan tok. Ada orang yang saking bencinya ke orang lain, itu bayangannya cuma benci tok. Nah itu namanya asar. Tadi saya bilang, kita dalam waktu 1 jam saja itu yang ngasar di batin kita itu banyak. Apalagi 1 hari, apalagi 1 tahun, apalagi 20 tahun terus. Maka kalau Bapak nanya kok repot khusyuk, ketemu jawabannya. Asar yang ditumpuk sebegitu banyak, ya. Asar yang ditumpuk sudah sebegitu banyak. Sehingga sumusul arifin, sumusul ma'arif, matahari kemakrifatan itu tidak bisa nembus ketebelan asar, gitu, ketebelan asar, seperti cahaya matahari yang tertutup oleh sahab atau suhub, tertutup oleh awan. Mataharinya aslinya ada, cuma karena ada awan, gitu loh, karena ada awan jadi matahari tidak bisa tembus ke bumi. Bumi itu hati kita. Ini permainan balaghah. Jadi terus kemudian di sini disebut matahari makrifat ketutup oleh awan asar. Nah gitu. Sehingga tidak bisa nembus ke hati kita. Itu kata Syekh Mu'ta'ilah. Innal kauna, sesungguhnya makhluk atau semesta raya, bin nadhari ila dzatihi kulluhu zulmah. Kalau dilihat dari sisi makhluknya, dari sisi zat makhluknya, kulluhu zulmah, semuanya gelap. Adamun mahdun, maksudnya adalah ketiadaan murni. Kalau melihat makhluk dari sisi makhluk, ya tidak ada apa-apanya, itu ketiadaan murni. Sebentar, ini main hakikat sebentar. Ada, Pak. Ini ada atau enggak ada, Pak? Ada ya? Ada. Ini 10 tahun yang lalu ada atau tidak ada? Tidak ada. Ini 10 tahun lagi ada atau tidak ada? Ya, Pak. 10 tahun lagi. Ini ada atau tidak ada? Wah, wallahu alam, enggak usah ikut ngaji. Normalnya lah, normalnya. Nah, ada 3 hari juga dibuang, udah dibakar udah. Ini ada, dulu enggak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Apa itu bisa disebut ada? Ada itu apa? Ada kan enggak boleh enggak ada. Ada itu enggak boleh enggak ada. Ya ada. Ada ya ada. Ada. Ya. Kalau dulu enggak ada, sekarang ada, ke depan tidak ada. Itu enggak ada. Ini diadakan. Dia tidak wujud, dia maujudat. Dia diadakan. Yang namanya ada, dari dulu harus ada. Sekarang ada, selamanya harus ada. Tidak boleh tidak ada.
Sekarang saya tanya, yang dari dulu ada, sekarang ada, selamanya ada, itu siapa? Ya cuma Allah. Jadi yang wujud Allah, makanya Allah wujud. Selain Allah itu enggak wujud. Maujudat. Maujudat. Diwujudkan. Diwujudkan. Ya cuma dalam bahasa umum kita juga menyebut ini ada. Ya itu bukan bahasa hakikat. Nah, kalau kita mau ngomong hakikat-hakikat enggak ada. Enggak ada. Ada yang tergantung itu sama saja enggak ada. Tergantung Pak. Bayangan saya itu ada kalau saya ada. Kalau saya tidak ada kan tidak ada bayangan. Jadi bayangan tidak dihitung. Alam semesta ini ada karena Allah menciptakan melalui perbuatan Allah, melalui kreativitas Allah, melalui kehendak Allah, melalui kudrah iradah Allah. Kalau Allah mau, kalau Allah tidak mau, ya udah ada. Maka secara hakikat ada itu tidak ada alam. Ya udah ada. Maka kalau Bapak mau lihat kaun ini hanya semata-mata kaun tanpa menyertakan Allah, itu zulmatun mahdun, adamun mahdun. Itu adalah ketiadaan murni. Itu adalah kegelapan murni. Paham? Apa pengajinya Bojong Sari, tapi ini sudah S3 ya. Salahnya ngaji ikam. Jadi gitu ya. Jadi ketiadaan murni itu bukan barangnya tidak ada secara dohir, barangnya ada secara dohir, tapi secara batin tidak ada. Ada dohir itu tidak penting kalau secara batin tidak punya eksistensi. Maka ada istilah wujuduhu ka'adabi, adanya kayak nggak adanya. Ada laki-laki, tapi ada kebakaran diem saja, ada anaknya susah diem saja. Ini kok ya nggak ada. Ini jadi ono bapaknya pun enggak gitu ya. Itu namanya adab. Jadi begitu kalau dipahami begitu guys. Itu adabun mahdun, ketiadaan murni. Li'annahu, karena sesungguhnya la wujuda lahu, tidak ada wujud lahu bagi Allah ya, bidzatihi, dengan zatnya. Wa innama ana rohu, dan hanya saja al-haq menerangi al-kaun, ai aujadahu, atau al-haq mewujudkannya. Zuhurul haqqi ta'ala fihi, nampaknya al-haq, sifat af'al Allah kepada makhluk. Ai zuhuru ijadi, atau nampaknya perwujudan. Wat ta'rifi, atau dalam arti pemaknaan. La zuhuru khululi wat takyifi, bukan penampakan dalam artian hulul atau bentuk-bentuk yang lain ya. Ini ngelompat memang. Jadi memahami kehadiran Allah dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mu'ata'illah Sakandari ini, melihat makhluk itu sebagai penampakan dari apa? Perwujudan Allah. Allah yang mewujudkan itu, maksudnya gitu. Allah yang berkehendak menjadikan kita ada, ini ada, itu dalam artian itu, bukan dalam makna hulul. Bukan kemudian Allah itu zatnya merasuk ke dalam semangka, merasuk ke dalam diri si A, si B, si C. Bukan itu, bukan itu. Ya, kalau itu sesat, ya, kalau itu sesat, itu namanya reinkarnasi. Itu sesat, ya, enggak begitu. Karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengkritik ya, pernyataan Al-Hallat hulul itu. Asarul hallat afratan falam yakun fi zamanihi ma ya'khudhu biyadi walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biyadi. Kata Syekh Abdul Qadir, Al-Hallat tergelincir ya, satu kali ketergelinciran
Sayangnya saat itu tidak ada orang yang bisa menyelamatkan. Kalau aku hidup di zamannya, la akhadtu biyadi. Aku yang akan selamatkan. Aku yang akan selamatkan. Pengalamannya benar, kata Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar. Pengalamannya benar, ngomongnya salah. Ngomongnya salah, bahasanya salah. Jadi hulul itu salah ketika mengatakan ruh Tuhan dan ruh manusia bisa menyatu di dalam badan. Itu salah total. Salah total. Kalau sampai ada orang meyakini itu, batal itu syahadatnya, harus disyahadati lagi orang itu. Tidak boleh kalau kayak begitu itu. Dan kalau di buku-buku ada, bahkan profesor yang nulis buku tasawuf gitu. Terus yang jelaskannya begitu, roh Tuhan menyatu, waduh ngawur. Ngawur itu bahaya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud nih. Bimakna annahu yatajalla alaihi bidzatihi wa qala lahu kun fakana. Dengan makna bahwa Allah Ta'ala itu al-haq, itu bertajalli dengan zatnya. Wa qala lahu, dan Allah berfirman lahu kepada yang mau diciptakan itu, kun, jadilah kamu, fakana, maka ada. Ya, maka ada. Jadi dalam pemahaman ulama ahlu sunnah itu menggunakan kata tajalli, ya. Karena Allah menggunakan tajalli, ya. Allah jalla jalaluhu, nah itu, ya. Jadi Allah yang menampakkan keperkasaannya, itu. Bapak tidak bisa mengenali Allah langsung kecuali dari makhluknya. Kok tahu kalau Bapak itu, kalau Allah itu menghidupkan? Ya karena kita hidup. Kalau tidak ada orang hidup, Bapak ngerti bahwa Allah menghidupkan dari mana? Allah punya sifat al-mumit, mematikan. Loh, Bapak ngerti kalau Allah mematikan dari mana? Ya karena ada orang mati, kena COVID, kena ini. Ya, tapi hakikatnya ya Allah yang mematikan. Nah, kalau tidak ada itu ya nggak bisa. Nggak bisa, kita ini lemah. Hanya bisa mengenali Allah dari tajalli Allah terhadap makhluknya. Bagaimana Bapak bisa tahu kalau saya ini bisa ngelukis, kalau saya tidak melukis? Ya nggak bisa. Bagaimana Bapak bisa mengetahui pinternya Azumardi kalau tidak pernah baca buku dan tulisannya? Ya nggak bisa. Berarti artikel tulisannya orang, nah, kalau misalnya contohnya Profesor Azumardi, berarti itu adalah tulisan artikel Azumardi menggambarkan pinternya Azumardi. Tulisannya Azumardi itu adalah tajalli dari Azumardi. Itu loh. Nah, itu penampakan dari kepinteran Azumardi. Itu. Lukisannya Afandi itu adalah gambaran dari kemampuan melukis secara kemampuan melukisnya Afandi itu. Nah, bojone sampean buat kue, maka kue yang dibuat itu adalah tajalli dari kemampuan masaknya sang istri. Nah, gitu. Sehingga kita bisa mengenali. Oh, kalau ini lukisan Afandi, kalau ini lukisan Basuki Abdullah, kalau ini lukisan Vincent van Gogh. Dari mana? Ya, dari karakteristik. Karena setiap pencipta pasti meninggalkan kekhasannya di dalam ciptaannya. Sehingga kita bisa mengenali dari karakteristik itu. Allah menciptakan makhluk tajalli dari Allah. Di situ ada karakteristik Allah, sifat-sifat Allah. Yang dengan itulah orang bisa melacak kembali ke hadirat Allah. Itu namanya tajalli.
Nah, insya Allah belum kena. Ya kalau ngaji lagi tidak apa-apa, ini nanti masih panjang ceritanya ini. Ya. Kalau belum paham tidak usah dipikirin, tidak usah dipikirin, tidak usah dipikirin. Ya. Wa huwa qadirun ala i'damihi, dan dia Allah itu maha kuasa untuk meniadakannya fil hali wal istiqbal, baik hari ini maupun masa depan. Falaisa thamma illa mubadi'ul akwan. Tidak ada di sana kecuali Allah sang pencipta seluruh semesta raya ini, al-akwan. Summa inna minan nas. Oh, Asik emang. okay. Ternyata waktunya sudah habis. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Kalem-kalem memang, tapi cukup berat memang niki karena kita langsung masuk ke pembahasan tajalli. Tapi insya Allah ngaji berikutnya kita coba coba jelaskan lagi, mudah-mudahan bisa sedikit paham, tambah paham sehingga mengerti kenapa Allah menciptakan semesta raya ini, dan karena itulah kita itu disuruh oleh Allah melihat semuanya ini, dan dari situ kita bakal ngerti Allah. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Bakal kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami di semesta raya dan di dalam diri orang itu sendiri, sampai orang itu bisa mengenali Allah dan dia bisa ngerti bahwa Allah yang maha benar. Nah ini nanti penjelasannya memang harus dengan tajalli. Tidak bisa mau pakai apa itu tidak ketemu kalau tidak dengan tajalli. Tajalli nanti pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah berikan usia panjang, sehat sehingga tetap bisa ngaji semuanya. Nah, saya nggak tahu ada pertanyaan. Pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yarallaha la yarawnallaha illa li ghairihi. Ya, tidak melihat Allah kecuali untuk selain Allah. Ini sama dengan pernyataan Al-Hallaj yang menyatakan as-sufi yasiru minallah. As-sufi, orang sufi itu adalah berjalan dari Allah ilal makhluk. Sedangkan orang awam, wal makhluk yasiruna ilallah. Sedangkan makhluk itu berjalan menuju ke Allah. As-sufi yasiru minallah, wal makhluk yasiruna ilallah. Kalau sufi itu jalan dari Allah, kalau makhluk itu jalan menuju ke Allah. Ada dua model orang yang menyelam, menemukan permata di dalam laut.
ketika orang itu sudah mampu menyelam di dasar laut, melihat keindahan dasar laut, menemukan mutiaranya, itu ada dua, ya. Ada yang terus menikmati indahnya bawah laut dan tidak tertarik lagi untuk keluar ke pantai menyeru orang-orang untuk menikmati indahnya dasar laut, ya. Tapi ada yang sanggup keluar kembali dan kemudian ke pantai, kemudian mengajarkan orang-orang cara menyelam, dan kemudian mengajari mereka untuk ikut menikmati indahnya bawah laut. Nah, orang yang menyelam ketemu indahnya bawah laut itu seperti orang yang sudah sampai ma'rifatullah. Orang yang sudah sampai ma'rifatullah itu ada yang sudah tidak tertarik lagi dengan makhluk. Senangnya hidup sendiri-sendiri, bahkan ada yang di hutan terus, ada yang di dalam air terus, rijalul ma', ada yang di angkasa terus, rijalul ghaib, macam-macam. Ada yang kayak orang miskin, kemana-mana kayak orang gembel, karena sudah nggak tertarik dengan dunia ini, sudah nggak tertarik. Tapi ada yang setelah dia melihat Allah itu, dia kepikiran dan memang dapat tugas dari Allah untuk mengajak makhluk bersama-sama belajar ma'rifatullah. Nah, itu yang tadi dimaksud, ya. Nah, mereka itu melihat Allah tetapi untuk mengantarkan yang selain Allah menuju ke hadirat Allah. Itu menuju ke hadirat Allah. Itu tugas Nabi Rasul. Nah, karena itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan begini, aku tenggelam menikmati indahnya lautan, samudra, sementara para nabi ada di pinggiran pantainya. Itu kalau orang tidak paham, jadi mosok nabi-nabi cuma di pantai, dia nyelam di laut. Tidak paham sampai. Nabi itu saking pinter ya Pak, jadi dia setelah menyelam masih bisa kembali ke pantai. Kalau wali itu kalau tenggelam biasanya sudah tidak sanggup lagi balik gitu loh. Kalau Nabi itu dia ahli selam dan dia ajari orang untuk bagaimana menyelam. Cara menyelam itu ya sholat 5 waktu. Cara menyelam itu ya wudhunya harus benar. Cara menyelam itu ya harus puasa, zakat, dan seterusnya tadi itu. Itu kan pelajaran untuk menyelam ke hadirat Allah. Menyelam ke hadirat. Tapi kalau sudah tahu, bagusnya ya kita ajak orang lain untuk bisa menyelam. Jangan sampai dinikmati sendiri. Ya, tapi kita tidak bisa nyalahkan kalau orang sudah terserap keindahan itu kemudian bisa lalai semuanya. Tidak bisa. Tidak bisa. Salah satu guru saya sudah pulang ke hadirat Allah. Beliau sakit, saya paksa-paksa ke rumah sakit, malah sakit mau dibayar. Wong meninggal kok mau dibayar uang. Ya tidak bisa. Seruat. Tidak tertarik. Diobati gak tertarik, dibawa ke rumah sakit gak tertarik. Saya mau mati. Itu toh. Ya Allah, saya mau pulang. Ya udah. Ya, kalau sudah begini udah tidak ada yang menarik. Orang kalau sudah dilihatkan akhiratnya tidak tertarik sudah. Ya, kalau jenengan Allahumma ja'alna minhum. Kalau kita husnul khotimah, seminggu sebelumnya udah ditunjukkan surganya. Ya Bapak nggak tertarik apa-apa, sudah mati aja sudah gitu dok. Mau COVID, mau udah COVID mati aja udah gitu. Cuma yang bingung yang ditinggal. Nah, ada orang yang ketika sudah keserap oleh hadrah ilahiyah tidak sanggup lagi untuk bermuamalah dengan makhluk. Tapi bagusnya kalau sampai orang itu setelah masuk ke hadrah ilahiyah bisa mengajak yang lain untuk bergerak menuju hadrah ilahiyah. Kira-kira niku nggih mungkin ya wallahu a'lam bishawab. Ya baik, demikian sekalian.
Kalau kita pada hari ini memang saya juga tuh enak untuk konsentrasi, untuk pemahaman, ya, untuk sebagainya. Kalau pikiran malas kita juga begini, makanya ya kita bagikan ini mudah kita bisa dapat memahaminya. Dan nanti alhamdulillah sudah dimasukin dulu. Bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang. Tapi saya dulu bahwa bisa diulang-ulang. Tidak apa-apa karena bisa alhamdulillah. Jadi dan beliau juga banyak sangat membahasakan mengajari beliau dalam ajaran tasawuf itu banyak dari dilihat saja. Demikian banyak sekali mudah-mudahan pada pagi ini berikan kepada Ramadan. Di luar الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الحاضرين وعلى سيدنا محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم الحمد لله وفي نعمك في المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعاد بسلطان الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا من المخلصين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا متابعه واوصل الينا فتوحتهم وادم لنا بركاتهم والحقنا بهم ومن هداهم وسلكنا طريقتهم اللهم ارحمنا باستجابة دعوتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا يا الله يا رب العالمين برحمتك يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين وآخرا والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد